Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi. Kita akan belajar bab yang baru, yaitu tentang binary trees. Kalau diterjemahkan, pohon biner. Nah, di sini binary trees is one of the fundamental data storage structure used in programming. Jadi pohon biner ini adalah salah satu struktur penyimpanan data yang fundamental dalam pemrograman. Nah, apa kelebihan dari pohon biner? Nah, kelebihan pohon biner ini mungkin tidak kita dapatkan di array maupun di linked list ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan di bab ini nanti kita akan belajar tentang ya kenapa kita perlu menggunakan pohon biner ya, atau apa kelebihannya. Oke. Sebelum kita bahas tentang apa itu pohon, nah mungkin di sini ada ulasan dulu kenapa kita menggunakan pohon biner ya. Nah, karena pohon biner ini dia menggabungkan kelebihan, the advantages of two other structure. Jadi dia menggabungkan kelebihan dari dua struktur data yang lain ya. Apa itu? Yang pertama ada array yang sudah terurut, an ordered array, and a linked list, dan juga linked list gitu. Jadi dia memadukan kelebihan dari array yang sudah terurut dan juga dari linked list. Nah, kelebihannya apa? Nah, di sini you can search a tree quickly, jadi proses pencariannya itu cepat dalam pohon ini. As you can an order array, seperti halnya kita melakukan pencarian dalam array yang sudah terurut, iya nggak? Jadi kalau kita punya array yang sudah terurut, kemudian kita akan melakukan pencarian, itu kan lebih cepat daripada array yang tidak terurut ya. Kita bisa menggunakan algoritma namanya binary search, ya kan? Bandingkan sama yang tengah dan seterusnya. Karena sudah terurut itu, ya kan? Di proses pencariannya lebih cepat. And you can also insert and delete items quickly, dan juga kamu bisa menambah atau menghapus data secara cepat, ya. As you can with a linked list, seperti halnya dalam linked list. Jadi kelebihan dari linked list itu adalah proses penambahan data, kemudian penghapusan data yang cepat. Nah, jadi pohon biner ini dia menggabungkan kelebihan dari array yang sudah terurut, yaitu proses pencariannya, dan juga kelebihan dari linked list pada proses penambahan dan juga penghapusan data. Oke, kita akan coba dalami lebih lanjut satu-satu ya. Nah ini, slow insertion in an ordered array. Proses penambahan data yang lambat dalam array yang sudah terurut. Jadi kalau kita punya array yang sudah terurut, maka kalau kita mau menambahkan data, itu kan lambat. Ya. Seperti yang sudah kita pelajari. Iya kan? Kalau kita punya array yang sudah terurut, kemudian kita mau nambahin data, berarti kan kita harus tahu posisi nambahinnya akan di mana, gitu ya. Posisi nambahinnya akan di mana. Baru setelah kita cek satu-satu, setelah kita tahu posisinya di mana, baru kita tambahin. Nah, as we learn, seperti halnya yang sudah kita pelajari, kalau array yang sudah terurut, you can quickly search such an array. Nah, ini kelebihannya dulu nih dibahas. Jadi dalam array yang sudah terurut, kita bisa melakukan pencarian dengan cepat using a binary search ya. You check in the center of the array, jadi kita cari dulu tengahnya dari array itu. If the object you are looking for is greater than what you find there, jika data yang mau dicari nilainya lebih besar dari yang paling tengah itu, gitu kan? You narrow your search to the top half of the array. Kamu persempit ruang pencariannya ke
top half ya. Jadi setengah pertama dari array. Gitu ya. Sebentar. If the object you are looking for, top tuh berarti tengah pertama atau yang kedua ya? Ke atas ya? Ke atasnya. Jadi misalnya ini array, ini tengahnya. Array yang sudah terurutkan berarti sebut saja dari yang terkecil ke yang terbesar gitu ya. Top half tuh berarti yang atas, setengah ke atas, bottom half berarti setengah ke bawah gitu ya. Jadi ketika nilai yang mau dicari nilainya lebih besar dari yang paling tengah, berarti kita nggak usah nyari ke bottom half ya kan, ke yang sebelah kiri. Kita carinya ke yang atas. Gitu. Jadi kita persempit pencariannya to the top half of the array. If it is less, jika nilai yang mau dicari itu lebih kecil dari yang di tengah itu, you narrow your search to the bottom half. Maka ruang pencariannya kita cari ke setengah ke bawah, gitu kan? Itu prinsip dari binary search. Dan dengan mengaplikasikan proses ini, maka kita bisa mencari objeknya dengan ini, kompleksitas algoritmanya big O log n ya. Ini belum sempat kita bahas apa itu notasi big O. Nanti mungkin atau pernah dibahas di kuliah lain? Belum ya. Mungkin nanti di mata kuliah lain ada namanya design dan analisis algoritma. Itu mata kuliah pilihan. Jadi kita akan belajar ini. You can search quickly, iterate through an array fishing. Oke. Gitu ya. Jadi proses apa namanya? Proses pencariannya cepat dalam array yang sudah terurut. On the other hand, di sisi lain, if you want to insert a new object, jika kamu mau menambahin objek baru atau data baru ke dalam array yang sudah terurut, you first need to find where the object will go. Kamu pertama harus cari tahu dulu di mana objek baru itu akan ditambahin. Ya. Karena terurut, berarti urutannya harus pas ditambahin, urutannya harus tetap terurut. Kan? And then move all the object with getter keys up one space in the array to make room for it. Pada saat kita tahu posisinya misalnya di node di elemen ke-5, maka elemen-elemen lain yang lebih besar dari itu, maksudnya yang dari elemen ke-5 sampai elemen yang terakhir, kita harus kan menggesernya ya. Menggeser satu langkah ke kanan to make room for it. Jadi supaya dia ada alokasi di situ, supaya kosong. Karena kita mau nambahin di situ kan. To make room for it. These multiple moves are time consuming. Jadi proses penggeseran data-data ini itu time consuming. Maksudnya makan waktu lah ya. Requiring membutuhkan on the average, rata-ratanya itu adalah jika kalau dirata-ratakan kita harus memindahkan setengahnya, setengah dari data. Itu rata-rata, namanya juga rata-rata. Deletion involves the same multi-move operation. Termasuk proses penghapusan juga sama ya. Proses penghapusan juga pada saat kita punya array yang sudah terurut, kemudian kita mau menghapus satu elemen. Kalau array kan udah tahu indeksnya keberapa misalnya yang mau dihapus ya. Pada saat itu mau dihapus, maka kita harus menggeser yang lebih besarnya itu ke kiri, ya kan, supaya tidak ada lubang yang kosong, gitu kan. Nah itu review aja ya, sudah pernah kita pelajari dulu. Nah, if you are going to be doing a lot of insertion and deletion, bayangkan jika kamu akan melakukan proses penambahan dan penghapusan data dalam jumlah yang banyak, maka an ordered array is a bad choice. Jadi array yang sudah terurut itu adalah pilihan yang buruk, gitu ya. Karena tadi proses nambahin harus geser-geser. Kebayang kalau nambahinnya cuma satu nggak masalah, tapi kalau nambahinnya banyak, wah akan banyak sekali yang harus digeser-geser. Ya. Demikian juga proses penghapusan, gitu ya. Itu kelemahan dari array yang sudah terurut ya dalam proses penambahan dan penghapusan data. Nah sekarang kita coba lihat yang linked list ya. Slow searching in linked list. Jadi dalam linked list itu proses pencariannya yang lambat. Gitu. Jadi kebalikan dari array yang sudah terurut tadi. Ya, kalau array yang sudah terurut pencariannya yang cepat, kalau di linked list itu pencariannya yang lambat.
Nah, kalau dalam English, insertion and deletion are quick to perform on a linked list. Jadi dalam linked list itu proses penambahan data dan juga proses penghapusan itu cepat dilakukan. Ya, they are accomplished by simply by changing a few references. Jadi dengan sederhana hanya mengubah-ubah itunya loh, linknya itu, si penghubungnya. Misalnya kita mau nambahin di depan gitu kan, nanti headnya dipindahin kayak gitu, tinggal mindahin satu langkah aja, kita nggak usah ngurusin yang ke belakangnya gitu kan. Atau nambahin di belakang juga sama, simple. Atau mau nambahin di tengah, misalnya di tengah-tengah, itu juga sama kan. Misalnya link dari sini konekin ke sini, link dari sini konekin ke situ lah, kayak sesederhana itu. Nggak usah ada yang digeser-geser seperti halnya array gitu kan. Nggak harus ada yang digeser-geser seperti hanya array. Begitupun dalam proses penghapusan. Ketika kita tahu node mana yang mau dihapus, maka si penghubungnya kita tinggal sambungkan ke node berikutnya, udah selesai gitu maksudnya ya. Jadi proses penambahan dan penghapusan data itu cepat dalam linked list. Unfortunately, akan tapi sayangnya, finding a specific element in a linked list is not so easy. Jadi pencarian elemen tertentu dalam linked list itu tidak mudah. You must start at the beginning of the list. Kamu harus mulai dari awal list. And visit each element until you find the one you are looking for. Jadi kalau kita mau mencari satu data dalam list, kita harus awali dari awal ya, dari head, cari satu-satu gitu ya, ketemu nggak sampai until you find the one you, sampai kamu menemukan data yang mau dicari. Kayak sequential search, ya nggak? Satu-satu ya kan, sequential search itu kan nyari satu-satu dari awal, ya kan? Iya kalau datanya sedikit, tapi kalau datanya banyak sekali, maka tentu lebih efisien yang binary search tadi, ya kan, yang cek di tengahnya, bandingkan nanti carinya ke bawah atau ke atas, ya kan? Seperti halnya dalam array yang sudah terurut tadi, ya kan? Jadi dalam linked list proses pencarian tuh nggak bisa pakai binary search, karena kita nggak tahu tengahnya itu ada di mana, ya kan? Nggak tahu ada tengahnya di mana. Kalau array kita bisa gampang dapetin tengahnya di mana karena indeksnya jelas, ya kan? Ada berapa banyak datanya, kemudian indeks yang paling tengah itu mudah untuk kita cari tahu. Tapi kalau dalam linked list kita kan cuma tahu kepalanya, ya kan, head, atau kadang-kadang kita juga tahu ekornya ya, tailnya misalnya. Cuman itu aja, tengahnya di mana kita nggak tahu. Makanya kita nggak bisa menerapkan binary search. Mau nggak mau, kalau mau mencarikan pencarian dalam linked list, kita carinya pakai sequential search. Kita cari dari awal satu-satu sampai kita menemukan data yang mau dicari. Itulah kenapa dalam proses dalam linked list proses pencarian itu lambat ya, karena dia sequential search tadi. Okay. You might think you could speed things up by using another linked list in which the elements okay. Kamu katanya mungkin punya ide untuk mempercepat proses dengan menggunakan kalau gitu misalnya kita coba pakai, kalau linked list kan konsep dasar linked list kan nggak harus diurutkan ya. Ya udahlah sekarang misalnya pakai aja linked list yang sudah terurut. Nah, di mana data-datanya sudah terurut, but this doesn't help. Tapi ini juga tidak menolong ya. You still must start at the beginning of the visit the elements in order because there is no way to access a given element without following. Jadi meskipun dalam list itu datanya sudah terurut, kalau kita mau melakukan pencarian, tetap kita harus mulai dari awal, gitu ya. Kan binary search itu tadi hanya bisa dipakai untuk data yang sudah terurut, ya kan. Tapi meskipun dalam linked list itu array-nya datanya sudah terurut, kita tetap nggak bisa menggunakan binary search, gitu ya, karena kita nggak tahu tengahnya itu ada di mana.
trees to the rescue. Nah, jadi pohon ini adalah penyelamat, penolong katanya. It would be nice, akan baik katanya, if there were a data structure, jika ada struktur data, struktur penyimpanan data with the quick insertion and deletion of a linked list, yang proses pencarian dan penghapusan datanya itu cepat seperti halnya linked list, ya. And also the quick searching of another array, dan juga proses pencariannya cepat seperti halnya array yang sudah terurut. Nah, trees provide both these characteristics. Jadi pohon ini menyediakan karakteristik ini, dua karakteristik ini. Jadi dia ngambil kelebihan, jadi kelebihan dari array yang sudah terurut dan kelebihan dari Inggrisnya dipadukan dalam pohon. And also one of the most interesting data structure. Oke. Nah, what is a tree? Apa itu pohon? We will be most interested in a particular. Oke. Pohon, tapi kita nanti akan belajar yang lebih spesifik dari pohon, yaitu binary tree atau pohon biner. Tapi coba kita akan bahas dulu apa itu pohon secara umum. A tree consists of nodes connected by edges. Jadi pohon itu berisi nodes yang terhubung oleh sisi. Nah, gambar 8.1 ini menunjukkan sebuah pohon. Coba kita lihat gambar 8.1. Nah, ini adalah ilustrasi tentang pohon. Jadi pohon itu kumpulan dari titik-titik, node-node yang terhubung oleh sisi. Gitu ya. Jadi ini sisinya nih, edges. Sisi itu adalah garis yang menghubungkan antar node. Secara umum seperti itu. Seperti hanya graf. Pernah belajar graf? Belum ya? Okay. Insert a picture of a tree. Jadi, nodes-nya itu direpresentasikan dengan lingkaran dan sisinya direpresentasikan dengan garis yang menghubungkan lingkaran. Nah, a tree is actually an instance of a more general category called a graph. Jadi pohon ini adalah satu contoh dari sebuah graf. Mungkin kalian belum dapat materi graf, nggak apa-apa. Ya seperti network. Nah, but you don't need to worry about that. Nanti akan ada bab tentang graf di bab 13 dan juga ada graf berbobot di bab 14. Oke. In computer programs, dalam program komputer, si node itu biasa merepresentasikan tentang entitas. Jadi misalnya bisa tentang orang, mahasiswa, pegawai, atau car parts atau bagian dari mobil, atau airline reservation, reservasi pesawat, dan seterusnya. Dengan kata lain, the typical item we store in any kind of other. Pokoknya node ini apapun yang biasa kita simpan dalam tempat penyimpanan data, gitu ya. Misalnya kemarin apa yang disimpan dalam satu elemen array, gitu ya, atau apa yang disimpan dalam satu node dari linked list, gitu. Seperti itu, sama aja. Jadi kalau dalam linked list seperti gerbong, gitu ya, ilustrasinya di dalamnya ada data. Kalau dalam pohon ya ilustrasinya seperti lingkaran, ini sama kayak node juga. Atau kalau dalam array itu seperti elemen array. Nah, dalam bahasa pemrograman berbasis pemrograman berorientasi objek seperti Java, real world entities are represented by objects. Jadi entitas yang node-node ini biasa kita sebut dengan objek, gitu ya. Nah, garis atau sisi di antara node-node itu menunjukkan the way the nodes are related. Itu menunjukkan hubungan lah, gitu ya, antara node satu dengan node yang lain.
Nah, the only way to get from node to node is to follow a path along the line. Jadi kalau kita mau pergi dari satu node ke node yang lain, maka kita harus mengikuti lintasan yang dibentuk oleh garis-garis ini, gitu ya. Jadi kalau tidak ada garis antara dari node ini ke sini, kita nggak bisa menuju langsung ke situ, gitu kan. Jadi kita harus menelusuri dari garisnya, gitu maksudnya. Nah, edges are likely to be represented in a program by reference. Jadi sisi itu dalam pemrograman direpresentasikan sebagai referensi. Jadi sama kayak kemarin belajar link list gitu ya. Yang menghubungkan satu gerbong dengan gerbong yang lain itu kan ada garisnya. Ya kan, kayak reference gitu ya, yang menyimpan informasi tentang gerbong berikutnya atau node berikutnya. Ini juga sama, sisi dalam pohon sama seperti garis yang menghubungkan satu dengan yang lain gitu ya, dalam link list. Oke. Biasanya there is one node in the top row of a tree. Biasanya ada satu node di puncak atau di baris paling atas dari pohon. With lines connecting to more nodes on the second row. Dan dengan garis-garis ke bawahnya yang menghubungkan ke lebih banyak nodes pada baris yang kedua. Even more on the third and so on. Dan semakin ke bawah semakin banyak lagi node-node-nya. Those trees are small on the top and large on the bottom. Jadi pohon itu kecil di atas gitu ya, dan besar di bawah. This may seem upside down compared with real trees. Jadi kalau lihat ilustrasinya tadi itu seperti pohon yang terbalik. Kan kalau pohon itu batangnya di bawah gitu ya, atau akarnya di bawah ke atas gitu kan, pohon. Kalau ini kan seperti kebalik. Yang kecil di bawah di atas, yang besar di bawah. Jadi kalau dibalik seperti pohon di dunia real gitu ya. But generally a program starts an operation at a small end of the tree. Jadi program itu biasanya mulai dari yang kecil, maksudnya dari atas gitu ya. And it is arguably more natural, dan ini lebih natural to think about going from top to bottom. Jadi lebih natural ketika kita menelusurinya dari atas ke bawah, as in reading text. Seperti halnya kita membaca tulisan teks, itu kan dari atas ke bawah. Jadi gitulah kenapa dibalik. Ada banyak jenis pohon ya. There are different kind of trees. The tree shown in figure. Nah, pohon yang ditunjukkan di gambar tadi has more than 2 children per node. Mempunyai lebih dari 2 anak per node. Apa itu anak? Nanti kita akan dibahas. Tapi maksudnya gini, ini yang paling atas, lihat. Ini kan dia punya 3 anak gitu ya, ke bawahnya. Ini juga sama, yang ini dia punya 3, yang ini 2 gitu ya. Tapi di bab ini kita akan membahas yang disebut dengan binary tree, pohon biner. Pohon biner itu ini, each node in a binary tree has a maximum of 2 children. Apa artinya? Ya, setiap node dalam pohon biner mempunyai paling banyak 2 anak. Gitu ya. Itu yang akan kita pelajari di struktur data ini, pohon biner. More general trees, jadi pohon secara umum itu sebenarnya anaknya boleh lebih dari 2 gitu ya. Itu disebut dengan multi-way trees. Pohon yang punyai lintasan atau jalur yang banyak. Kalau binary tree ya 2 anak cukup
gitu ya. Maksimal. Ya, KB, keluarga berencana. Kalau multi-way trees atau pohon secara umum, itu boleh punya anak lebih dari 2. Oke, kita coba bahas dulu istilah-istilahnya ya. Tree terminology, istilah-istilah dalam pohon. Dan istilah-istilah ini katanya, most of these terms are related to the real world trees. Jadi sangat berhubungan dengan pohon di dunia real, or to family relationship, atau hubungan keluarga seperti anak dan orang tuanya. Jadi nggak sulit katanya. So they are not hard to remember. Jadi nggak sulit untuk diingat. Mudah. Oke, ini ilustrasinya. Yang paling atas ini A disebut dengan root. Dan B ini disebut dengan anak dari A. C anak dari A juga. Nah, lihat yang B. B is the parent of D and E. Jadi B ini adalah orang tua dari D dan E. Ya. Orang tua dari D dan E. Kemudian D ini adalah left child. Ada istilah left child. Left child itu anak kiri ya. Karena posisinya ada di kiri. Bukan anak tiri, anak kiri. Left ini bukan verb 2 dari live ya, tapi kiri maksudnya. Kalau left itu yang ditinggalkan, benar. Yang ditinggal. Ini is the right child of B. Ini juga maksudnya bukan anak yang benar ya. The right child itu, tapi anak kanan, kiri dan kanan. Oke, kemudian the dash line is a path. Ini lintasan. Nah, ini ada level-levelnya ya. Ada level 0. Yang paling atas disebut level 0. Jadi kayak nenek moyangnya ini. Kemudian ini level 1. Ya, kita sebut kalau dalam silsilah keluarga itu generasi pertama misalnya gitu ya. Dari A. Nanti di level 2 ini level 2. Jadi ini cucu-cucunya dari A ya. Atau generasi kedua ya. Kemudian ini ada level 3, generasi ketiga. Cicit gitu ya. Nah, yang ini disebut dengan subtree atau pohon bagian. Sama kayak himpunan juga sama. Himpunan itu set, kalau himpunan bagian subset. Di bagian dari pohon. F ini adalah rootnya. Root ini adalah akarnya. Kan ini kayak pohon. Jadi kalau dibalik, yang paling bawah itu akarnya. Root. Akarnya. Root. Ada yang disebut dengan path, lintasan. Lintasan itu digambar dengan garis putus-putus ini ya. A ke C ke sini gitu ya. Jadi ya semacam jalur yang bisa yang dilalui. Kemudian ada root. Root itu the node at the top of the tree is called root. Jadi node yang ada di puncak dari pohon itu disebut dengan root atau akar. There is only one root in a tree. Hanya ada satu root dalam pohon. Oke. There must be one and only one path from the root to any other node. Hanya boleh ada satu lintasan dari akar ke node manapun yang lain. Yang ini, yang gambar 8.3, ini bukan pohon. Ya. Kenapa bukan pohon? Karena ini definisinya, harus ada satu lintasan dari akar menuju ke node manapun. Misalnya nih, dari akar ini kita mau menuju ke sini, ya kan? Maka kita bisa lewat sini,
ya kan? Kita bisa lewat sini atau bisa juga lewat sini. Ada banyak cara, ya kan? Ini nggak boleh. Ini bukan pohon, ya kan? Ini bukan pohon. Karena pohon itu hubungan antara anak dan orang tuanya. Itulah kira-kira ya. Jadi nggak bisa ada garis dari sini ke sini yang satu level kayak gini. Nggak bisa kayak gini. Kemudian ini anak ini orang tuanya ini juga orang tuanya. Gimana nih? Ternyata nah ini juga nggak boleh gitu ya. Jadi dia harus jelas orang tuanya yang mana, ya, yang ini atau yang ini. Kemudian ada parent, tadi orang tua udah ya. Anak juga tahu ya. Nah, kemudian ada juga leaf. Leaf itu artinya daun. Dalam pohon tuh daun. A node that has no children is called a leaf node. Node yang tidak punya anak itu disebut dengan daun. Node daun. Yang nggak punya anak tuh yang paling bawah ya. Ya nggak mesti yang paling bawah juga. Nah ini G, ini leaf, G ini ya, E sama H ini leaf, I, J, leaf. Ya sama seperti kalian ya, belum punya anak kan? Nah, berarti kalian ini daun, leaf. Atau ada yang udah punya anak? Belum kan? Oke, kemudian ada subtree tadi udah ya. Subtree ini adalah pohon bagian, which consists of its children and its children's children. Jadi pohon itu satu node dalam pohon, dia bisa jadi root untuk pohon bagian. Yang di dalamnya ada anak dan anaknya anak. Anaknya anak itu berarti cucu, and so on dan seterusnya ke bawah. Visiting, ya mengunjungi ya. A node is visit. Sebuah node itu disebut dikunjungi ketika si program itu sampai di node tersebut. Usually for the purpose of carrying out some operation of the node on the node. Jadi biasanya jadi kita membuat program, kemudian kita akan mengunjungi sebuah node. Jadi mengunjungi sebuah node itu artinya mungkin kita akan melakukan suatu operasi, maksudnya perhitungan, gitu, aritmatik atau apapun lah. Atau mengecek the value nih, such as checking the value, mengecek nilainya, atau mau menampilkan nilainya. Kemudian ada juga traversing. To traverse itu maksudnya melintasi pohon. To traverse a tree, melintasi pohon itu artinya to visit all the nodes in some specified order. Jadi mengunjungi sebuah node dalam pohon dengan cara tertentu. Buat apa misalnya? Kita mengunjungi node itu in order of ascending key value. Jadi berdasarkan nilainya. Dari mulai yang terkecil sampai ke yang terbesar. Nanti kita akan lihat bagaimana maksudnya. Kemudian ada level, tadi udah tahu ya. Root itu level 0, anaknya level 1, cucunya level 2, dan seterusnya. Kemudian ada disebut dengan key. Keys. Key itu maksudnya adalah data field yang disimpan dalam setiap node in an object. Itu disebut dengan key. Atau mana ya ilustrasinya? Nah ini ilustrasinya ya. Jadi yang misalnya ini root ya. Root ini di dalamnya ada fieldnya, ada nilai yang disimpan di sana. Misalnya 53. 53 ini disebut dengan key. Ya.
key ini. Nah, kemudian ada pohon biner ya. If every node in a tree can have at most 2 children, jika setiap node dalam sebuah pohon bisa mempunyai paling banyak 2 anak, the tree is called a binary tree. Di pohon itu disebut dengan pohon biner. Kenapa di bab ini kita akan fokus pada pohon biner ini. Kenapa? Karena they are the simplest and the most common. Pohon biner itu adalah pohon yang paling sederhana dan paling banyak dipakai. 2 anak dalam setiap node dalam pohon biner itu disebut dengan anak kiri dan anak kanan, seperti ada yang dalam ilustrasi ya. Itu corresponding to their position. Jadi itu berhubungan sama posisinya. Ketika kita menggambar pohon ya, dia ada di kiri atau ada di kanan. A node in a binary tree doesn't necessarily have the maximum of 2 children. Jadi node dalam pohon biner ini tidak perlu mempunyai maksimum 2 anak. It may have only a left child. Mungkin sebuah node itu hanya mempunyai anak kiri saja, or only a right child, atau hanya punya anak kanan, or it can have no children at all, atau dia tidak mempunyai anak sama sekali. Yang dalam hal ini disebut dengan daun, leaf, in which case it is a leaf. Oke. Ini adalah ilustrasi dari pohon biner. 53 ini adalah rootnya, dia punya anak 30 anak kiri, 72 anak kanan. Dari anak kiri dia punya 2 anak dan seterusnya ke bawah gitu ya. Nah, ini catatan nih. Karakteristik dari pohon biner. A node's left child, anak kiri dari suatu node, must have a key, harus mempunyai key less than its parent, yang lebih kecil dari orang tuanya. Nah, coba lihat ini. 30 kenapa dia di sini di kiri? Karena nilainya lebih kecil dari 53. Gitu ya. 14 juga sama nih. Kenapa disimpan di kiri? Karena nilainya lebih kecil dari 30. And a node's right child, dan anak kanan dari suatu node must have a key greater than or equal to its parent. Anak kanan itu dia harus mempunyai key yang lebih besar atau sama dengan orang tuanya. Di 72 kenapa di kanan? Karena nilainya lebih besar dari 53. Ini juga sama, 84 di kanan karena lebih besar dari 72. 79 di kiri karena lebih kecil dari 84. Gitu ya? Oke. Ini analogi ya, sebuah analogi. One commonly encountered tree, pohon yang umum kita temukan, is the hierarchical file structure. Itu adalah struktur dalam file komputer, sistem komputer. The root directory of a given device designed with a backslash in C on many system. Nah, directory rootnya misalnya C gitu ya. C ini adalah rootnya on many system. The directory is one level below the root. Nah, di dalam C mungkin ada folder-folder ya dalam komputer. Kemudian itu adalah anaknya. Dan di dalam folder itu ada folder lagi, berarti itu anaknya. Jadi kalau digambar akan jadi seperti pohon. The directory is one level below the root directory at its header. There may be many levels of subdirectories. Mungkin di dalamnya ada banyak levelnya atau ada banyak foldernya. Dan files represent leaf, dan file itu merepresentasikan daun. Ini bentuk jama dari leaf yang tadi, itu leaves. Kenapa disebut leaves? Karena dia nggak punya anak lagi. Nah, misalnya ini ya, ini directory dari
suatu sistem komputer. C ini adalah rootnya. Nah, ini disebut dengan path. Path itu ya lintasan dari mulai root menuju ke akar. Menuju ke daun, leaf. Benar. Dari root menuju ke leaf, ke daun. Itu disebut dengan path. Makanya kalau dalam install Java kadang harus di copy path-nya atau install apapun lah aplikasinya ya, supaya itu terregistrasi lah, terdaftar dalam sistem komputer gitu ya, path-nya gitu kan istilahnya, atau lintasan. Oke, bagaimana pohon biner ini bekerja? Nah, coba kita lihat bagaimana beberapa operasi dalam pohon ya. Misalnya dalam melakukan pencarian sebuah node, atau menambahkan node yang baru, atau menelusuri, melintasi pohon, dan juga menghapus sebuah node. Oke, ini sebenarnya aplikasinya, kayaknya di buku ini ada, tapi saya belum cek ya. Kalian bisa cari untuk membukanya nih, applet ini. Ini kayaknya udah ada program Java-nya. Yang ilustrasinya gini, jadi mudah untuk dipahami. Oke, tapi nanti juga ada ilustrasinya. Oke. Ini istilah, ada yang disebut dengan unbalanced trees. Pohon yang tidak seimbang. Pohon yang tidak seimbang. Kira-kira kenapa tidak seimbang? Ini ilustrasinya. Maksud tidak seimbang ini adalah they have most of their nodes on one side of the root or the other. Jadi mayoritas node itu ada di sebelah, di satu sisi lah gitu ya. Jadi kayak ini anak yang kiri ini, anak yang kiri dari root beserta keturunannya ini lebih produktif gitu ya dibanding yang ke kanan. Itu disebut dengan tidak seimbang. Oke. Nah, coba kita lihat bagaimana merepresentasikan pohon dalam in the Java code. Bagaimana mengimplementasikan pohon dalam codingan Java. Ini juga nanti akan menjadi bahan praktikum di pertemuan berikutnya di hari Kamis ya. Kita akan praktek tentang pohon. Oke. Nah, pertama kita harus mendefinisikan apa itu node. Node itu tadi dalam pohon seperti yang lingkaran itu. Isinya apa aja? Apakah hanya ada satu data di dalamnya? Atau lebih? Gitu ya. Kalau kita lihat kelas dari node-nya, lihat yang ini. Di dalamnya ada beberapa field. Ada integer i data, ada double f data. Berarti ada dua field ya. Yang i data ini tipenya integer, yang f data tipenya double. Selain itu ada referensi nih, ada left child, ada right child ya. Ada left child, ada right child. Yang tipenya adalah node. Sebentar, ini node-nya n-nya harusnya besar ya kayaknya. Soalnya ininya kan hurufnya besar ya. Ya enggak?
Kalau node-nya n kecil gini, berarti kita harus bikin kelas node yang n-nya kecil, ya kan? Ya, mungkin ini typo. Jadi ini harusnya n-nya besar. Ini juga n-nya besar. Ini kira-kira gambaran dari kelas node. Oke, di dalam kelas node ini tidak hanya ada field, tapi juga ada apa namanya? Ada method. Misalnya kita mau menampilkan isi dari node, kita bikin suatu method namanya display node. Ini void karena nggak ada nilai balik. Jadi nanti kita hanya menampilkan node-nya. Nah, lihat listing 81. Oke, ada cara lain katanya. Ini adalah cara lain dari kelas node. Jadi kelas node. Oke. Nah, jadi di sini kita bikin kelas baru namanya person. Person itu isinya ini, idata dan fdata. Jadi kita bikin kelas baru namanya person. Kemudian person ini digunakan untuk mendefinisikan objek P1 ya. P1 ini tipenya person, di mana person itu adalah ini. Sebenarnya sama saja ya kan. Nah, ini nih bahasanya gini, instead of placing the data items directly into the node, jadi daripada kita menyimpan semua data dalam node, kamu bisa menggunakan sebuah reference dalam objek. Jadi datanya dikumpulkan di sini di person ini, kemudian person itu barulah bagian dari node. Ini juga boleh. Tapi ini perhatikan huruf kecil besarnya ya. Kalau ini udah benar ya, ini person P-nya kecil, ini juga P-nya kecil. Tapi node-nya ini nih, harusnya N-nya besar. Nah, this approach, pendekatan ini makes it conceptually clearer that the node and the data item it holds are the same thing. Bahwa node dan data itu adalah sesuatu yang berbeda. Tapi intinya sama-sama aja. Nah ini, but it result in somewhat more complicated code. Hanya kodenya aja mungkin yang lebih kompleks. So we will stick to the first approach. Jadi kita akan pakai pendekatan pertama tadi. Jadi kita nggak akan pakai yang ini, pakai yang pertama tadi yang biasa. Biasa kalian pelajari ya. Oke, selain mendefinisikan apa itu node dan bagaimana metode yang ada di dalamnya, misalnya display aja tadi ya. Kita juga perlu membuat suatu kelas pohon. Sama kayak linked list juga sama kan? Kita bikin node, apa sih node atau apa ya? Node juga ya dalam linked list kemarin. Node ada juga kelas linked list, ya kan? Nah di pohon juga sama, kita bikin node, kita juga bikin tree, kelas dari tree. Nah apa itu pohon? Dalam pohon itu komponennya adalah ada akarnya, root, yang tipenya adalah node. Root itu kan node juga, ya kan? Satu lingkaran itu yang isinya node, bisa nyimpen data di situ. Kemudian public void find, ini adalah metodenya, misalnya untuk melakukan pencarian. Kemudian ini adalah parameternya, data yang mau dicari, key, ya. Ini isinya kosong ya, karena isinya sama aja. Atau nanti kita lihat contoh yang lebih lengkap ya. Ini hanya melihat strukturnya dulu ya. Proses pencarian, kemudian proses penambahan data. Karena ada dua tadi ya, yang tipenya integer dan double, maka parameternya juga ada dua. Kemudian proses penghapusan data. Ini data yang mau dihapusnya apa nih? Misalnya ini ID. Various other method. Ya, kita boleh menambahkan metode yang lain di bawah. Nah, setelah itu kita bikin kelas yang baru namanya tree app ya. Kemarin juga sama ya, linked list app ya. Kita memanggil apa namanya? Yang pohon itu dalam satu kelas yang lain.
tree app misalnya namanya. Nah, kita akan lihat tree app-nya. Nah, kita membuat pohon namanya the tree, ya. New tree, lihat karena nggak ada konstruktornya, kita nggak usah bikin kurung, ya kan? Sama kayak English ya. English kan nggak ada, pada saat kita membuat objek dari English itu nggak ada konstruktornya. Atau ada? Nah, kemudian the tree ini karena dia adalah objek dari pohon, dia bisa mengakses metode yang ada di sana, misalnya insert. Kemudian nilai yang mau dimasukin ke pohonnya itu apa? 50 dan 1,5. Kemudian masukin juga 25 dan 1,7. Terus masukin juga 75 dan 1,5. Oke, kemudian ini ada node found. Found ini adalah sebuah node. Dia akan melakukan proses pencarian ini nih. The tree.find, dia akan mencari 25, nanti nilai baliknya disimpan di found. Jadi mencari node yang kuncinya 25. Atau kita mau mencari data 25, ada nggak? If found tidak sama dengan 0, kalau foundnya tidak sama dengan 0 berarti ditemukan. Tapi kalau nilai baliknya nanti ini 0 berarti datanya tidak ditemukan. Gitu kira-kira. Sebelum kita lanjut, silakan kalau ada yang mau bertanya. Boleh. Memilih key. Oh, dalam satu node itu, misalnya dalam satu node datanya ada banyak. Memilih key-nya seperti apa? Gimana? Oke, pertanyaan yang bagus. Nah, biasanya key itu adalah yang unik, gitu ya. Jadi kalau mahasiswa, misalnya name gitu ya, itu bisa dijadikan key. Meskipun boleh juga sih melakukan pencarian pakai nama, pakai yang lain juga sebenarnya bisa juga. Harusnya ya, aplikasinya harusnya memungkinkan juga. Tapi biasanya ada ID ya. ID itu adalah sesuatu yang unik. Kayak nomor pegawai, nomor mahasiswa gitu. Nah, itu bisa jadikan key. Ada lagi?